Langsung saja. Langsung aja. Kita komik selanjutnya ini adalah komik Juara yang... 2 Suci Kompas TV. Iya. Season 3. Season 3 benar. Dia Runner ini up. dari Depok teman-teman. Terkenal dengan ucapan awalnya. Ucapan salamnya. Salam. Wih, kakaknya udah tepuk tangan nih. Iya. Dari Depok. Iya. Dari Depok. Sering banget tepuk tangan, sering main burung dara ya. Langsung saja, komik selanjutnya. Beri tepuk tangan yang berat untuk Viko Fariza. Masih COVID apa gimana? Salam dulu ya. Yang lucu apa biasa aja salamnya? Yang lucu ya? Biasa aja lah. Udah gede juga kan. Udah pernah ketangkep juga. Tapi bayar polisi bisa pakai velo. Setiap kan di Polda ada parkiran tuh bisa. Oke. Assalamualaikum. Gak mau rugi. Gue gak akan janjiin bahwa performance gue malam ini bakal lucu banget. Satu hal yang bisa gue janjiin adalah seenggaknya selesai acara ini ketika kalian pulang. Itu gak akan semacet kalau kalian gak nonton acara ini. Kalau tadi jam 7 kalian pulang macet banget. Ini kan kelar jam 10-an lah udah gak macet lah. Karena sekarang gila, semua tempat macet banget najis. Itu bener-bener di semua tempat saking macetnya ya. Temen gue tuh ada yang rumahnya baru keluar garasi udah lampu merah. Udah gitu ini tuh jenis-jenis lampu merah yang merahnya 300 detik, hijaunya 17 detik gitu. Di lampu merah kayak gini sifat orang kelihatan semuanya gitu. Egois, gak mau ngalah, gak mau ngasih jalan. Jadi temen gue kasihan. Dia tuh gak bisa kalau ada scene-scene yang kayak, "Ma aku jalan dulu ya, aku buru-buru," gitu. Ini gak sarapan dulu, enggak aku buru-buru. Nyampe mobil bengong. Karena gak bisa keluar garasi, akhirnya sarapannya dianterin ke mobil. Sarapan dulu, susah. Bener-bener susah. Jadi dia tuh untuk keluar dari rumah, untuk keluar dari garasinya dia butuh sekitar 3-4 kali lampu merah. Satu kali lampu merahnya 300 detik, jadi total banyak. Masa gue udah ngelucu suruh ngitung juga. Bagi-bagi lah. Banyak lama. Jadi dia gak bisa tuh kemana-mana buru-buru, jadi banyakan bengong. Sampai dia tuh karena udah keseringan bengong tiap mau keluar rumah, akhirnya dia ngalihin ke hal-hal yang positif. Kadang mau keluar rumah nyuci mobil dulu. Sambil nunggu ada gak nih gitu. Apa aja dilakukan, main slot, pernah main slot dulu. Max win lagi. Jadi tadinya dia mau keluar rumah mau nyari duit. Tahu-tahu main slot max win, akhirnya parkir lagi. Sampai sekarang dia gak keluar-keluar tuh. Aneh gitu, ngaco, macet banget di mana-mana macet. Apalagi di pertigaan, ya Allah. Di pertigaan nih gue udah ngelakuin beberapa riset ya di pertigaan tuh kayak pertigaan itu, macet di pertigaan itu berbanding lurus dengan keadaan ekonomi di suatu daerah. Semakin rendah pendapatan per kapita di daerah itu, semakin macet pertigaannya. Karena begitu emang orang miskin egois. Susah pusing, orang gak gua kasih jalan gitu.
Kalau udah kayak gitu kan jadi kayak orang mau belok nggak dikasih, orang mau masuk nggak dikasih gitu, akhirnya ngunci. Kalau udah kayak gitu gue cuma bisa nyalain pemerintah gitu. Rejim nih gitu gue. Dinasti politik nih gitu. Iya gitu. Dan di pertigaan ini ya kan sebenarnya ada aturannya gitu. Jadi waktu itu gue pernah lagi jalan lurus, ada belokan nih di kiri. Tiba-tiba gue ngeliat lampu sen mau belok kanan. Berarti kan dia mau nyebrang jalan, mau jalan beda arah sama gue. Berarti dia mau ngambil jalan gue. Nah kalau gue ada kelihatan mobil gue pelan-pelan berhenti atau kelihatan gue ada tanda-tanda ngerem, boleh tuh dia ngambil jalan. Dia ambil jalan, turun mobil, salaman, serah terima jalan, foto, tanda tangan notaris, lama sih. Macet akhirnya. Kalau kayak gitu boleh dia ngambil jalan gitu. Nah masalahnya kalau gue jalan terus, gak ada tanda-tanda gue mau ngerem, gak ada tanda-tanda mobil gue tambah pelan, dia gak boleh jalan. Karena itu peraturan waktu soal tertulis waktu bikin SIM tuh kayak gitu. Ya wajar kalau nggak relate kan rata-rata nembak ya di sini ya. Jadi nggak cuma gue yang bayar polisi dong. Kita seruangan bayar polisi. Kayak gitu peraturannya kayak gitu. Nah waktu itu pernah gue di pertigaan itu lagi jalan. Ada mobil ngesen ke kanan, gak ada, gue gak mau ngasih jalan. Gue jalan terus, mobilnya ngotot tetap mau lewat. Akhirnya dia nyebrangin mobil gue, mepet banget waktu itu. Gue kaget ngerem dadak, turunin kaca, gue klakson kenceng motet gitu. Orangnya ngotot, dia gak mau kalah, dia turunin juga kaca. Mukanya ngotot, palanya dikeluarin, dia ngomong, lu yang kata dia. Astagfirullah kata gue. Kenapa kata gue. Hah gitu. Lu yang hah kok gua kata gue. Maksud gue iya, tapi kan anjing dan itu waktunya sempit banget. Jadi gue bingung mencerna informasi ini gitu. Kayak kok gue yang sih gitu. Emang sebelumnya gue ngapain ya gitu. Gue reka ulang kejadiannya, gue cuma mencet kaca terus gue ngelakson tet gitu. Lu yang gak bisa kata gue. Gak bisa gue yang kata gue. Dari mana gue yang kata gue. Kecuali gue nurunin kaca terus gue ngatain lu yang masuk. Ini enggak. Gue ngelakson. Lu yang nggak masuk kecuali klakson gue bunyinya alat kelamin lelaki adalah itu masuk. Bener kata gue. Turun dari mobil salaman serah terima hadiah tanda tangan notaris macet lagi. Penulisan. Dan gue yang bingung ya. Gue yang bingung. Kalau lagi naik mobil tuh gue punya ketakutan banget. Jadi gue tuh takut banget gak punya receh. Gak punya receh 2000-an gitu, gue takut banget. Karena gue pernah waktu itu lagi naik motor. Gue lagi naik motor, terus gue mau muter. Nah di putaran itu ada mobil juga mau muter. Ada Pak Ogahnya. Ya terus dikasih jalan sama Pak Ogahnya, mobilnya lewat aja gak nurunin kaca gak apa, udah dia jalan terus. Gue di belakang ngeliatin Pak Ogahnya ngatain mobil itu. Ah dasar lu, orang kaya miskin gitu. Anjing kata gue filsuf banget gitu. Kayak anjir meaningful gak sih gitu. Orang kaya miskin gitu gimana anjing. Orang kaya miskin gitu kayak seolah-olah secara materi kaya, secara empati miskin gitu kayak. Sufi, kelasnya sufi nih Pak Ogah gitu. Kayaknya dia kalau pagi tuh baca filosofi teras gitu. Keren gitu. Anjing takut banget gue digituin kan. Sampai akhirnya suatu saat pernah gue bawa mobil mau muter balik ada Pak Ogah dan gue gak punya receh. Begitu gue tegesin, anjing iya lagi.
kena nih gue dibilang orang kaya miskin gitu. Ya gue sih gak denger karena mobil gue jalan terus, motor yang belakang berarti kan bisa ngejudge gue gitu kayak. Oh mobil itu orang kaya miskin. Wah gak mau, gue gak mau punya celah digituin dong. Akhirnya gue buka kaca. Gue buka M-Banking. Diputerin ya terus bang, Kris bang gitu. Wah saya gak bisa gitu. Ini celah gue katain balik. Ah dasar lo orang miskin gaptek. Sejak saat itu dia download Velo loh. Dari Lauhul Mahfud gue udah tahu gue bakal manggung di acara Velo. Jadi materi itu emang udah gue siapin. Ya kayak gitu ya. Tahun lalu gue ketangkap ya. Menurut gue itu adalah salah satu titik terendah bukan cuma di karir, bahkan menurut gue itu titik terendah di hidup gue. Tapi menurut gue hal kayak gitu tuh perlu gitu. Maksud gue bukan ketangkepnya ya gitu kayak. Enggak, karena gue dari awal berkarir tuh kayak semua tuh mulus-mulus aja gitu. Dan ini gak sesuai sama sesuatu yang gue tonton atau sesuatu yang gue ikutin. Itu yang rame itu biasanya yang nilai perjuangannya tinggi gitu. Kayak contoh film-film Marvel gitu. Film-film Marvel, film Avenger gitu. Kenapa itu seru, kenapa itu rame? Karena ada nilai perjuangannya gitu. Kayak ngalahin Thanos tuh susah gitu. Kayak kalau ngalahin Thanos gampang sekali tembak mati, kayaknya Avenger gak jadi superhero sih, kayak mereka jadi boy band gitu. Kayak Avenger assemble gitu, kenapa hatiku cenat jenuh tiap ada Thanos gitu kayak. Thornya you know Mjolnir gitu. Iya gitu, maksud gue kayak ngelawan Thanos tuh susah gitu, mereka harus mati balik ke masa lalu segala macam gitu. Susah, ada nilai perjuangan yang mereka lewatin, makanya kita ngikutinnya jadi seru dan itu jadi rame gitu. Terbukti itu jadi rame. Dan terbukti juga yang sepi itu film apa? Film Rafathar anjing. Karena nilai perjuangan apa yang bisa kita pelajari dari Rafathar? Maksud gue itu bocah dari lahir juga udah suek anjir gitu kayak. Begitu blojol, bapak gue Raffi Ahmad gitu. Suek gitu, maksud gue kayak gak ada nilai perjuangan yang bisa dipelajarin dari Rafathar. Makanya film Rafathar sepi. Padahal gak ada yang salah loh dari film Rafathar gitu. Kayak sutradaranya Anggi Umbara, sutradara box office. Pemainnya Babe Cabita, Raffi Ahmad. Kayak satu-satunya yang salah dari film Rafathar nih judulnya gitu. Terlalu banyak penyakit ain yang ada di nama Rafathar gitu. Orang pada dengki gitu, gimana gak dengki sama bocah kecil yang tinggal di Andara gitu. Tinggal di Andara, rumahnya di Hook. Rumah pertama rumahnya di Hook. Hook itu di L gitu, ke samping sama ke belakang. Di Hook, L. Udah rumah pertama di Andara, rumahnya di Hook. Dia punya tetangga kan ke kiri baris. Itu semua rumah tetangganya dari rumah dia sampai ujung dibeli. Ke belakang juga. Tetangganya yang di belakang rumahnya dari ujung sampai ujung dibeli. Jadi rumah dia L-nya L panjang tuh. Kalau kita main catur biasanya kuda jalannya L, kalau main catur lawan Rafathar dia gak pakai kuda, dinosaurus tuh gitu. Karena gede banget gitu L-nya gitu. Dan gue yakin kenapa itu bentuknya L, karena tetangganya cuma di kiri sama di belakang. Kalau ada tetangga ke kanan sama ke depan, itu pasti dibeli juga. Cuman kasihan Cipung gitu, karena rumahnya jadi bentuk salib gitu kan. Cipung begitu lahir, oh kok Kristen sih gitu. Sus gitu. Bukan Susrini, Yesus gitu sus. Gede banget rumah Rafathar. Gue tuh pernah gitu, gue pernah kerja di Rans, jadi gue tahu rumah dia yang di Andara gitu. Gue pernah main ke sana dan saking gedenya itu adalah satu-satunya rumah yang gue tahu rumahnya di blok A, tapi toiletnya di blok J.
Itu pertama kalinya gue ke toilet pesen Gojek. Cuman karena gue gak kuat akhirnya di Blok F abangnya gue kencingin gitu. Sorry bang, kebelet gitu. Gede banget. Rumahnya gede banget, kolam renangnya gede banget itu. Kalau gak salah di dasar tuh ada kapal Titanic apa gitu. Gede banget gitu rumah dia gak masuk akal gitu. Jadi apa gitu nilai pelajaran apa yang bisa dipelajarin dari Rafathar gitu, susah gitu. Nilai pelajaran apa yang bisa kita pelajarin dari bocah yang umur 5 tahun dikasih hadiah hotel. Ulang tahun ke-5 dikasih hadiah hotel. Bukan nginep di hotel, dikasih hadiah hotel di Bali. Ini buat perbandingan aja ya. Gue umur 5 belum pernah nginep di hotel loh. Bahkan gue umur 5 belum pernah ke Bali. Bahkan gue umur 5 pernah main monopoli, mau beli hotel, duit gue kurang loh. Dia dikasih hotel di Bali gak masuk akal gitu. Gak ada nilai perjuangan yang bisa kita pelajarin. Dari bocah SD yang sekolah bayaran sebulan 17.500.000. Tapi dia pernah gak mau sekolah. Dia bilang, AA gak mau sekolah ya, feeling AA gak enak. Sebulan 17.500.000. Lu mau gak sekolah karena feeling gak enak anjing. Untung anak Nagita Slavina lu, anak emak gue digebukin Rafathar. Gue jangan feeling gak enak, di sekolah gue pernah ada masalah kolor hijau. Kakak kelas gue ibunya pernah diperkosa kolor hijau, tetap masuk loh gue. Sekolah gue deket Setu, di Setu kata ada istana buaya putih, tetap masuk gue. Gak ada kans gue boleh gak sekolah gitu. Apapun yang selain kiamat kubro tetap sekolah. Pernah kiamat sugro gempa, sekolah gue. Bangun sekolah gitu, ini gempa, sekolah gitu. Bangun sekolah, ini hari Minggu, sekolah gitu. Sakit mental, nyokap gue sakit mental. Bahkan pernah gue lagi sakit cacar air, tetap suruh sekolah loh cacar air. Gue kalau sakit gak enak badan bisa pura-pura, kali cacar air nih benjolnya ada. Ini benjolnya pori-pori gue masukin kelereng apa gimana gitu. Lu dibayarin sekolah mahal-mahal mau gak sekolah lu, kata gue. Kan sakit. Dan pas gue pikir-pikir gak semahal itu. SD gue bayaran 17.500 loh. Pakai bayaran Rafathar sebulan sampai SMA gak bayar lagi gue. Gila gitu. Itulah perjuangan-perjuangan kayak gitu perlu gitu. Jadi tapi untung itu udah lewat semuanya. Jadi sekarang udah bisa balik lagi dan bisa berkarya lagi. Terima kasih teman-teman. Dan gue seneng banget diundang acara-acara kayak gini, seneng. Jadi gue gak banyak di rumah gitu. Karena kalau banyak di rumah tuh suges gitu, gue kayak suka. Lagi apa ya gitu. Ada pikiran-pikiran kayak gitu. Dan gue kalau bakar-bakar aja lu bang gitu. Ada tapi. Tuh masih suges gitu. Iya Pak. Dan ya maksud gue di kondisi dulu pas gue masih suka make gitu. Mungkin gue kalau bengong di rumah ya udah ada yang gue lakuin ya gue bakar gitu. Dulu dengerin bang. Kalau sekarang gue misalkan bengong gitu bingung, ya udah gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu, paling cuman bisa enggak. Masa tahu. Paling gue cuman ya udah bengong-bengong, paling gue bersenandung gitu, nyanyi-nyanyi lagu gitu. Tuh gue ada lagu apa tuh suka gue nyanyiin tuh. Ada lagu slow tuh. Nadine Amizah apa lagunya ya? Bun hidup berjalan
seperti bajingan. Cocok nih kataku mengeluh nih. Seperti landak yang tak punya teman. Maksud gue gimana ya? Gitu, kayak lirik pertama gue udah cocok nih sama nih lagu nih. Lirik keduanya udah gitu. Bun hidup berjalan seperti bajingan. Lirik keduanya seperti landak gitu. Maksud gue baru banget lu bilang hidup kayak bajingan. Terus lu mulai lirik kedua dengan seperti landak. Jadi hidup nih kayak bajingan apa kayak landak nih. Maksud gue yang konsisten dong. Dan gue sumpah gitu, Bun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Sebelum nyanyi lagu itu, masalah gue di rumah cuman bete loh. Setelah nyanyi lagu ini gue jadi bete dan overthinking gitu. Maksud gue, kok bisa ada orang bikin lirik kayak gini gitu. Bun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Apa gitu gue. Kayak lu memulai dengan kalimat keluhan gitu. Bun hidup berjalan seperti bajingan, dilanjutin dengan seperti landak yang tak punya teman. Gak nyambung. Maksud gue kalau lu memulai dengan kalimat keluhan, lanjutin dengan kalimat yang mendukung kalimat keluhan yang pertama. Contoh, Bun hidup berjalan seperti bajingan, capek-capek berhenti nyintai, sekali make langsung ketangkep gitu. Kayak ada korelasinya gitu, nyambung kenapa lu ngeluh, ini alasannya gitu. Ini dia memulai dengan Bun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Habis kalimat keluhan dilanjutin dengan fakta unik gitu. Itu ya kalau di dunia nyata kayak ada orang ngomong gini, anjing nih pacar gua hamil. Koala tidur 20 jam sehari gitu. Dari sisi mana juga nggak nyambung bangsat. Yang paling parah fakta uniknya salah. Gue saking penasaran gue DM komunitas landak. Gue tanya, bang emang landak hidup sendiri gitu. Balas loh komunitasnya gitu. Ada beberapa landak yang hidup sendiri tapi banyak juga landak yang hidup berkelompok. Maksud gue kalau mau aneh riset Nadine. Berarti kan ini landak yang gak punya temen cuma oknum. Sekian nama saya Viko, terima kasih.